Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan artikel berjudul Ocean Energy yang beranggotakan 4 orang. Anggota pertama yaitu bernama Alia Akilah Rahmadati dengan NIM 102320070, lalu dilanjutkan dengan Fawaz Raden Afif dengan NIM 102320090, lalu dilanjutkan dengan Lifatin Nada dengan NIM 102320016, dan terakhir Muhammad Rafi Al-Ghifari dengan NIM 102320089. Energi berperan penting dalam pencapaian sosial ekonomi dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan serta penunjang perekonomian nasional. Penggunaan energi Indonesia telah meningkat pesat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Salah satu tren besar di dunia saat ini adalah pemanfaatan laut sebagai sumber energi terbarukan. Pilihan pemanfaatan laut sebagai sumber energi terbarukan ditentukan oleh fakta bahwa pemanfaatan sumber daya energi terbarukan di darat seringkali menimbulkan konflik peruntukan lahan. Beberapa tantangan tersebut sering ditemukan pada prinsip pengoperasian status dan efisiensi, serta biaya pembangkit energi yang terkait dengan masing-masing teknologi. Namun, kapasitas nasional untuk menggali energi laut dan mengembangkan teknologi yang sesuai telah ditingkatkan secara signifikan. Lalu yang kedua, material and method. Data-data yang didapatkan dari artikel ini yaitu dari beberapa sumber seperti National Oceanic and Atmospheric Administration Coastwatch yang menyediakan data arus geostropik permukaan laut mingguan dan kecepatan angin, NOAA Wave Watch 3 dengan data tinggi gelombang hasil permodelan per jam, dan Tide Model Driver yang memprediksi kisaran pasang surut untuk masing-masing stasiun. Data 3 tahun digunakan untuk masing-masing parameter untuk mendapatkan pola dan nilai mean yang lebih dapat diandalkan dengan standar deviasi juga. Data difilter pada awalnya untuk menghilangkan nilai yang tidak dapat diandalkan berdasarkan kondisi laut umum di perairan Indonesia. Selanjutnya 2.2 Pemetaan analisis potensi energi laut. Pemetaan potensi energi laut dianalisis dengan menggunakan pendekatan GIS. Nilai rata-rata dari setiap parameter dihitung dari data 3 tahun, kemudian dipetakan dan digabungkan semuanya untuk mendapatkan peta tumpang tindih potensi energi laut. Nilai minimum masing-masing parameter didasarkan pada teknologi terkini tentang pemanfaatan energi yang telah dilakukan pada produksi energi laut. Tabel 1 berisi nilai minimum sumber energi laut untuk kategori kesesuaian OR. Yang pertama, kecepatan saat ini besar minimumnya 0,5 meter per sekon, kecepatan angin besar minimumnya 4 meter per sekon, tinggi gelombang besar minimumnya 1,6 meter, dan jarak tidal besar minimumnya 2 meter. Selanjutnya, 2.3 Energi yang dikonversi. Setiap sumber energi terbarukan lautan memiliki variabel-variabel pada persamaan umum yang berbeda untuk mendapatkan daya energinya. Pertama, arus permukaan laut diubah dengan menggunakan persamaan Frenkel dan berbasis T-Files karakteristik turbin dengan persamaan P sama dengan setengah kali Rho kali V pangkat 3 kali efisiensi, di mana P adalah kekuatan laut saat ini dalam watt, Rho adalah densitas air dalam kilogram per meter kubik, V adalah kecepatan dalam meter per sekon, dan efisiensi adalah generator koefisien dengan besaran 79,07%. Kedua, energi angin merupakan salah satu energi terbarukan lautan yang memiliki kekuatan kinetik dan bergantung pada parameter seperti bilahnya panjang dan kepadatan udara. Perkiraan daya energi angin permukaan laut dinyatakan dengan rumus P sama dengan setengah kali Rho kali R pangkat 2 kali Pi kali V pangkat 3, di mana P adalah Kekuatan angin dalam watt, Rho adalah densitas air dalam kilogram per meter kubik, R
adalah panjang bilah dalam meter, dan V adalah kecepatan angin dalam meter per sekon kuadrat. Ketiga adalah kekuatan energi gelombang yang membawa energi potensial kinetik dan gravitasi dengan jumlah energinya bergantung pada ketinggian dan periodenya. Dalam hal ini, periode dinyatakan sebesar 5 detik. Persamaan itu berasal dari persamaan umum energi wave plane, E sama dengan rho GH2, di mana rho adalah massa jenis air dan H adalah akar rata gelombang kuadran tinggi. Untuk tujuan sekarang, osilasi menggerakkan energi ke arah wave plane dan flux energi ini, yaitu daya persatuan lebar adalah E dikalikan dengan kecepatan kelompok U per 2, menghasilkan rumus sebagai berikut. Keempat adalah energi pasang surut yang dapat diperkirakan kira-kira dengan rumus sebagai berikut. 3.1 Ocean Energy Source. Arus laut, angin, gelombang, dan pasang surut adalah beberapa sumber energi yang umum dari laut. Masing-masing sumber energi tersebut memiliki pola produksi energi yang berbeda, baik di Indonesia maupun di tempat lain. Ini termasuk kekuatan yang menghasilkan curah air. Arus permukaan laut memiliki kecepatan minimum untuk menghasilkan listrik yang cukup besar, yaitu sekitar ms-1. Mengingat teknologi pertanian angin terbaru yang membutuhkan kecepatan angin serendah 3 ms-1 untuk mulai menghasilkan listrik, kecepatan angin yang tinggi ini merupakan sumber energi potensial yang besar. Gelombang permukaan laut adalah sumber energi laut ketiga yang diteliti. Untuk menghasilkan tenaga secara signifikan, gelombang permukaan laut harus mempunyai ketinggian minimal 1,6 meter. Hasil penelitian menunjukkan letak ketinggian gelombang yang cukup di Indonesia. Di musim timur, kecepatan angin bisa mencapai 9,5 meter per sekon. Kecepatan angin maksimum tertinggi kedua adalah 9,2 meter per sekon pada musim pancaroba pertama atau sepanjang Maret hingga Mei. Data kecepatan angin di Indonesia menjadi bukti adanya perubahan kecepatan angin sepanjang musim. Sedangkan arus dan gelombang permukaan laut tidak memiliki perbedaan nilai yang signifikan sepanjang perubahan musim. Selanjutnya, Mapping of Suitability on Combined Source of Ocean Energy. Hampir di setiap wilayah Indonesia memiliki kesesuaian pengembangan energi lautnya sendiri. Indonesia, Pulau Mentawai memiliki potensi untuk mengembangkan arus laut dan energi pasang surut. Di daerah lain, seperti Provinsi Riau, terdapat kondisi yang cocok untuk mengembangkan energi angin dan pasang surut. Di Jawa Barat cocok untuk pemanfaatan energi gelombang, angin, dan pasang surut. Kawasan timur Indonesia memiliki lebih banyak wilayah dengan karakteristik yang sesuai untuk mengembangkan energi terbarukan lautan. Selanjutnya, Energy Power Estimation. Semakin tinggi magnitudo sumber ore menghasilkan daya energi yang lebih tinggi seperti yang disebutkan oleh penelitian lain. Perbedaannya adalah dari persentase poin yang cocok untuk menghasilkan tenaga yang cukup. Pada gambar di samping, terlihat bahwa kisaran pasang surut di Indonesia sebagian besar sekitar 2 meter yang merupakan nilai minimum untuk menghasilkan daya energi yang cukup sekitar 1,0 MW. Daya energi yang diperkirakan pada beberapa hasil menunjukkan disparitas yang tinggi antara nilai minimum dan maksimum. Perbedaan yang jelas ditunjukkan pada tenaga energi dari arus, angin, dan gelombang. Nilai rata-rata tenaga energi masih jauh dari nilai maksimal. Namun ada beberapa daerah terbaik untuk menghasilkan tenaga energi tinggi dari arus laut seperti Sulawesi Utara dan Selatan, Maluku, Selat Bali, dan Malaka yang dominan terletak di bagian timur Indonesia. Daya energi angin permukaan laut tidak terlalu tinggi, namun memiliki daya yang cukup hingga 0,25 MW. Wilayah terbaik untuk angin juga dominan di bagian timur Indonesia, seperti Arafura, NTT, dan Sulawesi Selatan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.